selamat datang di podcast One Day with Public Relation. Perkenalkan, saya Saki yang akan menemani dalam perbincangan seru dan insightful seputar dunia kehumasan dan media relation. Yang lebih spesial, kita kedatangan Bapak Andri selaku Ketua Humas Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Saki sehat juga. Alhamdulillah saya juga sehat. Terima kasih banyak Bapak karena sudah hadir dan meluangkan waktunya di podcast ini. Ya, siap. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih jauh, kayaknya Marures nih pengen kenal nih sama Bapak nih. Boleh nggak sebutkan nama, pendidikan, dan jabatan saat ini apa? Oke, perkenalkan ya Mbak Saki dan teman-teman semua. Nama saya Andri Saleh, saya bisa dipanggil Andri. Saat ini kebetulan saya diamanahi sebagai Ketua Humas dari BPS Provinsi Jawa Barat. Kemudian kalau tadi apa? Pendidikan ya? Pendidikan ini kalau ceritanya sebenarnya panjang ya. Saya S1-nya itu matematika. S1 matematika di sini di Unpad, di Fakultas MIPA ya. Kemudian S2-nya itu baru kemarin. S2-nya itu di Magister Ilmu Komunikasi di sini, di gedung ini juga gitu. Itu ya sih, jadi S1-nya eksak, S2-nya itu ilmu sosial gitu. Jadi otak kiri otak kanan dioptimalkan gitu. Gitu Mbak Saki. Oke, berarti Ketua Humas BPS Provinsi Jawa Barat tuh hebat banget nih Pak. Boleh nggak ceritain perjalanan karir dan apa sih yang paling berkesan dari perjalanan karir tersebut? Oke, jadi kalau misalnya perjalanan karir itu panjang, kayaknya bisa 2 hari nih kalau cerita. Gak apa-apa deh, boleh deh. Jadi awalnya itu sebetulnya ketika lulus kuliah dulu S1 matematika ya. Jadi merintis karir itu dari guru sebetulnya. Jadi guru di SD lah, ada di Kota Bandung, guru SD. Jadi saya guru matematika. Kemudian melanjutkan karir jadi penulis buku. Jadi saya penulis buku pelajaran matematika. Kemudian berkembang jadi lepas dari guru, fokus di menulis buku. Jadi saya banyak menulis buku, mulai buku pelajaran, buku pengadaan, sampai novel juga, bikin juga seperti itu. Kemudian ada peluang juga nih, CPNS di BPS kan. Oke, saya coba-coba alhamdulillah lulus dan ditempatkan di BPS di mana coba? Bisa nebak? Pasti biasanya sih di luar pulau. Betul, di luar pulau. Saya di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu selama 9 tahun. 9 tahun. Kemudian 2017 saya baru pindah ke Jawa Barat. Mungkin gitulah ceritanya. Tapi kalau misalnya cerita detail kayaknya panjang banget nih kalau ceritanya. Oke, ini sekarang bahasnya tentang BPS nih. Kan bisa jadi nih orang-orang lebih tahu kalau BPS ini cuma bahas data, sensus, statistik kayak gitu doang nih. Yeah. Sebenarnya BPS tuh berhubungan nggak sih Pak dengan media? Pastinya karena orang kan ngebayangin kalau misalkan Badan Pusat Statistik kan ngurusin angka-angka kan. Nah masalahnya angka-angka itu nggak bisa dipendam gitu aja. Angka-angka itu harus dipublish. Nah itulah corongnya itu di situ di Humas. Jadi tugas Humas di BPS itu adalah menyampaikan angka-angka tersebut ke masyarakat dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi gitu sih sebenarnya pekerjaan Humas itu. Gitu Mbak Saki. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak nih, apa sih yang dimaksud dengan media relation dan seberapa penting perannya dalam komunikasi publik lembaga pemerintah seperti BPS? Jadi kalau di kami itu kebetulan ada beberapa kegiatan. Salah satunya itu media relation ya. Selain media monitoring kan ngecek konten-konten di media sosial dan di pemberitaan, kita juga melakukan media visit juga ke media-media yang sudah kita kenal ya. Jadi media relation itu menjalin hubungan dengan media sebetulnya. Kenapa? Karena BPS juga butuh media untuk menyuarakan angka-angka yang sudah kita rilis gitu, yang sudah kita kumpulkan. Jadi jangan sampai kita capek-capek mendata ke lapangan, mengumpulkan data ke masyarakat, ditolak ke masyarakat dan lain-lain. Setelah muncul angkanya hanya berupa buku saja gitu. Akan lebih bagus ketika diberitakan melalui media sosial, melalui media online, media massa dan lain-lain gitu. Jadi memang butuh media. Meskipun sekarang media sosial lebih dominan ya, lebih cepat. Tapi kita tetap juga butuh media massa untuk memberitakan data-data statistik. Oke, nah dalam perjalanan Bapak nih sebagai praktisi PR, pasti ada suka dukanya kan Pak? Boleh gak sih ceritain kasus atau tantangan yang paling berkesan nih menurut Bapak sebagai humas di BPS? Banyak banget, kayaknya banyak dukanya daripada sukanya. Kenapa tuh Pak, kalau boleh tahu? Karena gini Mbak Saki, sebenarnya kalau di Indonesia itu kan literasinya masih boleh dibilang rendah ya literasinya ya, untuk literasinya aja. Kalau misalnya ditambah dengan literasi statistik itu makin rendah lagi kayaknya ya. Jadi kayaknya pemahaman masyarakat terhadap data statistik itu boleh dibilang masih rendah sebetulnya. Contohnya misalkan ketika kemarin ngikutin nggak berita kalau BPS itu sedang dihujat
di media gitu, sama netizen banyak dihujat. Ketika kita mengeluarkan angka kemiskinan misalkan, angka kemiskinan kemarin kan banyak yang hujat tuh 20.000 nggak miskin gitu kan, banyak yang bilang itu diserang kita itu diserang. Itu salah satu penyebabnya adalah interpretasi dari media ke masyarakat tuh ada yang miss gitu, ada yang salah. Jadi masuk kita A diberitakannya B ke masyarakat, akhirnya masyarakat menangkapnya B padahal masuk kita A. Seperti itu contohnya. Jadi ya gitu, kita itu kita itu berhadapan dengan audiens yang tingkat literasinya masih tergolong rendah, sedangkan kita produksinya itu gitu. Itu sih di situ sebenarnya tantangan. Dan itu udah sering banget. Jadi ketika rilis data-data yang sensitif, kayak misalkan angka pengangguran, angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, itu pasti ramai, selalu ramai. Gitu. Nah, gimana sih kalau Bapak tuh menyusun strateginya nih menghadapi tantangan tersebut? Ada nggak pendekatan yang menurut Bapak tuh efektif nih yang pernah Bapak lakuin? Jadi gini, ketika muncul ketika kita misalkan rilis angka kemiskinan nih, angka kemiskinan sekian, kemudian di kolom komentar itu biasanya banyak yang mempertanyakan, nah data BPS itu nggak bisa dipercaya, itu datanya dari mana dan lain-lain kan. Kita kadang mencoba tidak panik dulu ya, kadang kalau banyak yang nyerang kita panik kan, aduh gimana ini, nggak tenang gitu kan, termasuk pimpinan-pimpinan juga nggak tenang kan. Tapi biasanya gitu, ketika banyak komen masuk, biasanya kita ngecek dulu akunnya. Kadang ada akun-akun yang buzzer. Atau yang akunnya itu istilahnya itu ya, akun-akun bodong gitu, akun palsu gitu kan. Kadang kita ngecek dulu, dicek dulu satu-satu. Kadang ada juga yang itu benar-benar bodong, profil picture-nya nggak ada, terus kontennya nol dan lain-lain kan, kayak baru dibikin gitu. Jadi kalau misalkan itu kita abaikan. Tapi ketika akunnya itu betul, kita langsung DM secara personal. Kita DM, kita jelaskan masalahnya apa, kita kasih edukasi di situ melalui DM ya. Itu yang langkah pertama. Langkah kedua, kita bikin konten susulan. Jadi menjelaskan maksud angka itu seperti apa. Jadi supaya meluruskan persepsi di masyarakat itu. Jangan-jangan masyarakat itu salah nangkap karena dari medianya juga gitu. Gitu sih. Untuk sementara strateginya seperti itu. Jadi yang pertama DM secara personal untuk akun-akun yang terverifikasi, yang akun yang jelas ya. Yang kedua membuat konten lanjutan untuk menjelaskan data sebelumnya. Dan yang ketiga ini masukan dari teman magang kemarin dari Vkom sini juga, dari Humas Vkom Unpad juga. Dia ngasih masukan, Pak gimana kalau sebelum rilis itu kita kasih edukasi dulu. Jadi di awal misalkan kita rilis kemiskinan di tanggal 1, di tanggal 25 sampai tanggal 1 itu kita bikin konten-konten tentang rilis kemiskinan. Jadi kemiskinan itu ngitungnya gimana sih, baca angkanya gimana sih, jadi seperti itu. Jadi edukasi dulu. Betul, diedukasi dulu, baru keluar angka, baru mereka bisa, oh iya gitu. Itu masukan dari teman-teman kalian juga. Keren juga. Mantap. Oke. Next ya nih. Kalau BPS nih punya informasi atau rilis data penting tadi kan, gimana sebenarnya proses agar informasi itu bisa muncul di media? Terus apakah ada langkah-langkah khusus atau format tertentu yang selalu BPS terapkan saat ingin menaikkan berita? Oke, jadi gini Mbak Saki dan teman-teman semua, setiap bulan kita tuh ada rilis namanya rilis berita resmi statistik atau rilis BRS ya. Itu tiap bulan, tiap tanggal 1 di hari kerja ya. Kalau misalkan tanggal 1-nya hari Minggu berarti tanggal 2-nya. Pokoknya di tiap awal bulan kita ada rilis BRS namanya. Itu kita ngundang semua pihak yang terlibat, mulai dari kepala dinas, pernah itu kemarin gubernur datang juga, sekda datang juga, termasuk media massa. Media massa kita undang, Mbak, karena kita punya grupnya kan, kita punya grup media massa. Kita undang dan mereka hadir langsung menyaksikan rilis berita resmi statistik. Nah setelah acara selesai, barulah diadakan doorstop untuk wartawan, konferensi pers gitu ya. Jadi mereka langsung wawancara narasumbernya langsung, menanyakan langsung, dan ada diskusi di situ. Setelah selesai ya udah selesai. Nah biasanya selang di hari itu juga atau H+1 barulah naik berita-berita tentang berita resmi statistik itu. Jadi kita supportnya di situ. Ketika acara mereka kita undang, mereka dapat beritanya dan tayang, dan kita juga membuat rilis beritanya. Rilis beritanya kita share di grup wartawan se-Jawa Barat. Kita ada grupnya, kita share itu, foto-fotonya di share, dokumen datanya di share, dan juga rekaman doorstop kita share. Jadi mereka
udah punya bahannya nih, mereka tinggal naikkan berita. Oke, nah tadi kan Bapak juga bilang ada grup wartawan nih, berarti kan penting banget dong hubungan PR tuh dengan jurnalis. Yep, Nah, betul. menurut Bapak tuh seberapa penting sih hubungan PR dan jurnalis untuk menunjang kerja kehumasan? Itu penting banget sih sebetulnya. Kita terbantu dengan media massa sebetulnya, khususnya dalam hal distribusi berita ya. Kadang ada pihak-pihak yang tidak terjangkau oleh medsos. Ada beberapa orang yang ada beberapa elemen masyarakat yang tidak terjangkau oleh medsos. Kadang kita kan setelah rilis, selain kita nyebarin berita di media massa, kita juga bikin konten di media sosial kan. Nah itu kalau media sosial kan ya udah dapatnya cuma audiens followers kita aja kan. Sedangkan kalau media massa dia mungkin jangkauannya bisa lebih luas gitu. Yang bukan followers kita, mereka bisa baca dan bisa bisa dapat pengetahuan lah tentang data statistik gitu. Mungkin seperti itu sih. Penting banget kalau menurut saya. Karena menurut Bapak penting nih, ada nggak sih tips atau pendekatan yang efektif yang bisa di-share kepada teman-teman semuanya? Karena apa ya? Ya paling setiap ada acara event, ada event di BPS yang membutuhkan media, kita undang wartawan itu gitu sebagai penghargaan buat mereka ya. Kemudian selain itu juga sejak tahun 2017, 2000 berapa ya? 2002. Pokoknya setiap tahun kita ngadain workshop wartawan, workshop jurnalis. Jadi kita mengedukasi media massa supaya tidak mispersepsi untuk membaca data. Jadi kita mengadakan acara seperti itu, workshop gitu untuk wartawan. Cuma itu sampai 2020 karena Covid kan berhenti, sampai sekarang masih belum 2000 saya lupa. Pokoknya setelah Covid itu ada satu kali pertemuan itu. Cuma untuk tahun sekarang belum kayaknya. Nah, biasanya gimana sih cara Bapak tuh tetap keep in touch sama media itu? Ya itu, kita komunikasinya di grup WhatsApp. Jadi gini, karena humas itu mobilitasnya tinggi ya. Jadi kadang misalkan kami ikut sama pimpinan kan, misalkan ke gedung sate, ke gedung Pakuan, ke dinas-dinas yang lain. Itu biasanya hadir tuh wartawan-wartawan tuh. Jadi kita ketemunya di situ, kita say hi di situ, ngobrol biasanya di situ tuh. Itu yang non formal ya. Tapi yang kalau misalkan secara yang rutin sih biasanya di grup WhatsApp gitu. Kita sharing informasi dan lain-lain biasanya di grup WhatsApp. Itu aja sih. Nah, kalau dari pengalaman Bapak sendiri nih, tantangan terbesar apa yang biasanya dihadapi seorang praktisi humas, terutama ketika harus berhadapan dengan publik nih yang makin kritis, informasi yang bergerak cepat, dan tuntutan transparansi yang makin tinggi? Ya itu misalnya tadi diceritain kan. Jadi banyak netizen yang mungkin karena ada misinformasi, informasi nggak utuh atau misalkan informasi salah, akhirnya banyak komentar-komentar yang dengan sentimen negatif ke BPS. Di satu sisi kami ingin mengedukasi masyarakat, di sisi lain ya mungkin dari pihak pimpinan pun harus segera harus segera ditangani krisis itu, karena krisis itu kan kalau nggak ditangani dia cepat besar ya, cepat melebar kemana-mana kan. Cuma tantangannya itu kadang ada akun-akun yang sebenarnya bukan akun beneran gitu. Jadi kami masih bingung mendeteksi itu sih sebetulnya. Ini benar atau enggak, atau di setting atau enggak, kadang seperti itu sih. Jadi ya itulah, ketika ada krisis itu kita strateginya masih yang 3 tadi itu, lewat DM, bikin konten lanjutan atau bikin konten sebelumnya. Itu aja sih, Mbak. Nah, keterampilan atau kualitas apa sih yang paling penting dimiliki oleh seorang praktisi PR di era sekarang? Kompetensi ya. Susah banget pertanyaannya. Jadi feels lebih ke sense. Jadi kalau menurut kami tuh PR itu harus punya sense of PR-nya gitu, sense gimana ya? Jadi tanpa instruksi, tanpa perintah, kita sudah bergerak gitu. Ketika udah contoh misalkan nanti bulan depan ada rilis kemiskinan nih, itu udah langsung ini pasti rame nih. Jadi harus ada muncul rasa itu tanpa harus ada perintah gitu dari pimpinan. Inisiatif ya? Betul, inisiatif. Harus tinggi gitu. Oke, nextnya adalah gimana Bapak memandang hubungan antara humas dan jurnalis saat ini? Nah, kalau misalkan hubungan humas dengan jurnalis, kalau saya membaca ada pergeseran sebetulnya. Kalau dulu itu kita emang erat banget dengan media massa ya, dengan jurnalis ya. Sebelum medsos mendominasi pemberitaan ya, kita punya hubungan dekat dengan jurnalis, dengan media massa. Cuma akhir-akhir ini mulai bergeser.
Jadi kebanyakan lebih ke medsos sebetulnya. Jadi media massa kayaknya sudah mulai agak terpinggirkan ya, karena kalau medsos itu dia cepat, informasi cepat dan dia dua arah. Apa namanya istilahnya itu kalau dua arah itu? Ya itulah pokoknya. Moto apa Ya kayak itu. modal gitu. Jadi dua arah. Sedangkan kalau di pemerintahan Indonesia kan satu arah kan. Jadi seperti itu. Jadi udah mulai bergeser. Itulah alasan kenapa Gubernur di Jawa Barat KDM kan itu mulai memangkas belanja media. Itu banyaknya kemarin yang sempat protes tuh para jurnalis dan media massa itu protes karena KDM itu beritanya itu lewat medsos pribadi kan. Dia nggak melibatkan, jarang sekali melibatkan media massa. Gitu. Jadi kalau saya lihat sih sekarang udah mulai ada bergeser nih antara apa namanya, mungkin hubungannya bukan renggang sih, apa ya namanya ya, lebih jadi si organisasi lebih ke medsos aja deh. Punya medsos sendiri gitu. Jadi lewat situ. Gitu. Tapi kalau BPS kayaknya tetap pegang. Berarti media tetap massa. harus berhubungan baik dengan jurnalis ya. Iya harus. Nah, nggak kerasa banget ternyata itu adalah pertanyaan Udah, terakhir. alhamdulillah. Nah, tapi sebelum podcastnya selesai, boleh nggak Bapak kasih closing statement kayak motivasi atau apapun untuk para praktisi PR dan mahasiswa humas yang ingin terjun ke dunia kehumasan? Oke, praktisi PR. Kalau saya lebih ke mahasiswa kayaknya ya. Boleh. Ke mahasiswa kayaknya lebih apa ya namanya ya? Bangun jejaring seluas mungkin. Itu aja mungkin untuk teman-teman di humas ya. Karena mau gimana pun kedepannya kalian kan akan jadi PR ya, entah di government, entah di swasta dan lain-lain. Itu jejaring penting banget. Itu aja sih sebenarnya. Kalau jejaring udah kepegang, insya Allah sukses nanti ke depannya. Amin. Itu aja sih. Nah, Baruners, bikin jejaring yang banyak. Kita harus temenan sama jurnal. Berarti anak jurnalistik kita harus temenan erat banget nih. Oke, terima kasih banyak Bapak Andri atas waktu dan jawabannya yang sangat insightful. Pastinya Baruners juga ngerasa bahwa jawaban tersebut tuh sangat memotivasi. Terima kasih juga kepada Baruners yang udah menonton podcast dari awal sampai akhir. Saya Saki pamit undur diri. Dadah.